Yasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah selesai membaca sebuah surat yang mulia, surat yang merupakan qalbul Quran. Dan sebentar lagi kita akan membacakan tafsirnya. Hari ini kita sedikit berdoa, memohon kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan. Saat ini kondisi Kota Losmaleng, kota kita tercinta, sedang dalam kondisi lockdown karena virus corona. Tapi ini tidak mengurangi semangat kita untuk berkumpul bersama, karena kita yakin Allah akan menurunkan rahmat, inayah dan juga berkahnya kepada kita semua. Dan berkat surat Yasin, kita sedikit berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma anzilir rahmata wan ni'mata wal barakata was sihhata was salamata wal afiyata alaina fi hadzal majlis bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'an marhuma. Amin. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma bi barakati Yasin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Allahumma inna nastahfiduka wa nastaudi'uka dinana wa anfusana wa ahlana wa auladana wa amwalana wa kulla syai'in a'taitana. Allahumma ja'alna fi kanafika wa amanika wa jiwarika wa iyadika min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa di ainin wa di baghin wa min syarri kulli di syarrin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jammilna fi hadzal makan bil afiyati was salamah wa haqqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa auladina wa azwajina wa masyaikhina wa li ikhwanina fid din wa li ashabina fi hadzal makan wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma kshif anna minal bala' ma la yakshifu ghairuk. Allahumma kshif anna minal bala'i ma la yakshifu ghairuk. Allahumma kshif anna minal bala' khususan wabah corona ma la yakshifu ghairuk. Allahumma dfa' anna al-ghala' wal bala' wal waba' wal fitna waz zina wal riba wal munkar was suyuf al mukhtalifata wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina wa makanina hadza khassa wa min buldanil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna bihaqqi ma wa'adtana fi mahkamil ayah fi qaulika ud'uni astajib lakum wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim bi barakati Yasin. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, hari ini kita masih bisa berkumpul. Mohon maaf agak sedikit terlambat. Tadi ada saya telepon Ustaz Surya juga untuk izin karena tadi pas mau berangkat kurang sekecil dari pulang, dia agak izin salat berangkat. Alhamdulillah, mohon maaf Bapak tadi beberapa kali kesempatan gak bisa hadir. Kita ada jumpa juga di masjid sama teman-teman, banyak jumpa alhamdulillah, tapi ya mohon maaf karena memang ada beradu berjadwal. Bulan lalu juga mohon maaf absen juga. Insyaallah ke depan mudah-mudahan kita bisa lebih sering berjumpa, dan mudah-mudahan hari ini saya kosong sampai Jumat. Jadi kalaupun agak terlambat nggak apa-apa karena nggak ada kegiatan tempat lain, dan mudah-mudahan hari ini bisa kita isi dengan pengajian. Pastinya ada banyak pertanyaan, ada banyak hal yang mungkin kita mau sharing. Jadi pengajian
kita seperti biasa, tidak melulu harus monolog, artinya tidak harus saya yang mengajarkan, tapi juga bisa kita isi dengan dialog-dialog tentang diskusi, pertanyaan-pertanyaan, ataupun apa yang kita rasakan, apa yang kita mau bicarakan, apa yang kita mau keluhkan. Mudah-mudahan hari ini kita banyak berkumpul, ada banyak masukan yang dapat menambah ilmu pengetahuan kita semua. Selawat beriring salam, mari selalu kita sajikan kehadiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana hari ini kita akan mengaji dan juga mengkaji sebuah surat dalam kitab Surah Mami ini, sebuah surat yang sangat ajaib yang baru saja kita baca, yaitu surat Yasin. Ini adalah surat kecintaan daripada Rasulullah, dan Rasulullah sering sekali membaca ini untuk segala hajatnya. Beliau ingin apapun, beliau baca surat Yasin, sehingga begitu banyak hadis yang turun kepada kita tentang kelebihan daripada surat Yasin, dan kita sudah pelajari di pertemuan sebelumnya bahwa Allah akan melindungi pembaca surat Yasin, dan Allah akan memberikannya kebahagiaan baik dunia maupun di akhirat. Amin. Nah, hari ini kita akan mulai baca. Nanti bila ada pertanyaan silakan boleh ditanyakan di tengah pengajian. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Telah berkatalah pengarang kitab Hamami ini, dan semoga kita semua yang hadir di Batavia Prosperity Finance ini Allah berikan manfaat dengan ilmunya pengarang baik dunia maupun akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Wa fi lafzi Yasin khamsatu aqwalin. Dan pada lafaz Yasin itu ada 5 pendapat. Yasin awal surat, tapi Yasin adalah sebuah kalimat yang tidak biasa, yang mungkin jarang kita temukan pada ayat-ayat lainnya. Kita pernah mendengar bahasa Arab, tapi nggak pernah dengar kata Yasin. Apa itu arti Yasin, dan sebenarnya apa sih maknanya? Qala ba'dul mufassirin, berkatalah sebagian daripada ahli tafsir, Yasin ya insan. Arti Yasin adalah ya insan, wahai manusia. Ini tafsir pertama. Jadi kalau ada yang mengatakan Yasin itu adalah panggilan Allah untuk manusia, Yasin atau singkatan kita Hai Gam misalnya, itu kan panggilan dari Hai Agam. Kita kan kadang-kadang bisa menyingkat nama orang karena kita sudah tahu dan sudah kenal dan lebih gampang diucapkan. Tapi penyingkatan ya insan menjadi Yasin adalah sebuah penyingkatan yang memang jarang dilakukan. Jadi kalau kita mau manggil orang lain dengan Yasin, kita maksudkan ya insan, mungkin orang tidak tahu, karena bukanlah akronim ataupun penggabungan kata-kata yang lazim pada bahasa Arab. Di Yasin, kata sebagian mufassirin adalah ya insan. Wa adatul Arabi, dan adat daripada orang Arab, annahum ya'khuzuna min kulli kalimatin harfan thumma yatalaffaduna bihi wa ya'khuzuna min ya nidaya wa minal insani sinan. Dan adat daripada orang Arab bahwa sesungguhnya mereka mengambil daripada setiap kalimat satu huruf, kemudian mereka melafalkan dengannya, dan mengambil mereka orang Arab daripada ya nida, ya insan diambil ya-nya saja. Artinya bukan ya panjang, ya nida kan ya Allah, ya Rahman, ada alifnya di depan. Tapi cuma diambil ya-nya saja tanpa alif, Yasin. Dan wa minal insan, dan pada kata-kata insan sinan diambil sinnya saja. Jadi menjadilah Yasin. Farakkabuhuma, maka mereka menyusun keduanya, fasara Yasin, dan menjadilah Yasin. Itu tafsir pertama. Wal muradu minhu, dan bermula makna daripadanya ya Muhammad alaihi salam, wahai Muhammad alaihi salam. Artinya Yasin wahai manusia, tapi maksud manusia bukanlah manusia semuanya, tapi manusia Nabi Muhammad khususan. Karena ayat ini dibacakan oleh Nabi Muhammad pada saat beliau mau berhijrah. Beliau mau keluar, saat itu sudah ada kaum kafir Quraisy yang menunggu di luar, menghunuskan pedang hendak memotong dan memenggal leher Nabi Muhammad. Tapi saat itu beliau keluar dan membacakan surat Yasin sampai ayat ke-9. Beliau membacakan pada debu tanah, lalu beliau hamburkan di depan rumah, dan seketika saat itu waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan. Allah jadikan di depan mereka penutup dan di belakang mereka penutup. Jadi kalau kita lihat, kita pun sebenarnya kalau mengamalkan Yasin ini bisa begitu. Allah akan tutupkan kita, Allah akan hindarkan kita dari orang-orang yang tidak kita kehendaki. Kadang-kadang kita pas mau jumpa dengan orang yang kita tidak suka, nah itu boleh kita bacakan Yasin, karena
Allah akan tutupkan kita dari keburukan-keburukan dia. Nah, tapi jangan ajarkan ini untuk nasabah-nasabah kita. Padahal pas kita lagi nanti dia bacakan, tak capek dari dia. Padahal pas depan kita nggak nampak pula. Nah, jadi cukup kita tahu sendiri dari keluarga-keluarga kita. Jadi intinya karena memang Yasin ini fungsinya banyak sekali dan memang ini surat yang ajaib sekali. Dan tafsir pertama yaitu Yasin adalah ya insan, yang dimaksud adalah wahai Muhammad. Wa qala ba'dul mufassirin, tafsir kedua, perkataan setengah daripada ahli tafsir, wal muradu minhu, maksud daripadanya Yasin adalah ya sayyidal mursalin, wahai penghulu para rasul. Itu maksud kedua. Jadi bukan ya insan tapi ya sayyidal mursalin. Yang ketiga, wa qala ba'duhum, dan pendapat yang ketiga, Yasin ismu min asma'il Qur'an. Yasin adalah satu nama daripada nama-nama Al-Quran. Kita tahu Al-Quran itu punya banyak nama. Al-Quran adalah artinya yang dibacakan. Qara'a yaqra'u Qur'anan. Qur'anan itu artinya bacaan. Ada juga dimaksudkan nama-nama Al-Quran, contohnya lain Al-Furqan. Al-Furqan itu pembeda, juga Al-Quran. Jadi Yasin termasuk salah satu nama Al-Quran. Maksud ahli tafsir ini, Yasin wal Quran al-Hakim. Yasin adalah Al-Quran, demi Al-Quran yang maha bijaksana. Jadi Allah di awal ini, kata ahli tafsir ini, adalah sedang bercerita tentang Quran. Jadi bukan cerita tentang Muhammad, cerita tentang Quran. Kenapa? Ayat keduanya wal Quran al-Hakim. Jadi memang munasabah kalau diambil tafsir ini. Jadi kita boleh ambil makna pertama boleh, makna kedua boleh, dan makna ketiga boleh. Kenapa begitu banyak pendapat dalam agama kita? Inilah yang kata Rasulullah, ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan pendapat dalam umatku itu adalah rahmat. Saat kita berbeda pendapat, kita bisa banyak kesimpulan, banyak hal yang dapat kita lakukan dengan berbeda-beda itu. Contoh, hari ini kita di beberapa masjid di Los Mame ada yang kunut, ada yang tidak kunut. Yang kunut boleh, yang tidak kunut juga nggak apa-apa. Jadi dengan kondisi seperti ini, kita bukan saling menyalahkan, bukan saling bertentangan, bukan saling menjatuhkan, bukan saling mengejek. Kalau kita mengejek, artinya orang malah hilang dari masjid. Kita bukan mengejek, tapi malah mengajak, ayo ke masjid. Oh, tapi saya nggak kunut nggak apa-apa. Kalau kunut lebih bagus, karena itu sunat arba'ah. Jadi nggak kunut nggak batal sholat. Kalau misalnya kita bertengkar dengan setiap perselisihan khilafiyah, akhirnya kita nggak bisa bersatu. Hari ini kita duduk di Los Mame, kita duduk di kantor ini. Mungkin ada banyak pendapat, ada banyak keinginan-keinginan dari kita. Tapi pastinya itu tidak menghilangkan persatuan kita. Jadi apapun perbedaan yang kita rasakan, apapun perbedaan yang ada sama teman-teman kita, tidak membuat ini menjadi penghalang dan pemisah kita. Termasuk nanti kita akan cerita di kitab kedua, hubungan suami istri. Dalam keluarga, dalam rumah tangga akan ada banyak pertentangan, akan ada banyak perselisihan. Karena kita yang satu rahim aja antara abang dan adik itu bisa beda-beda pendapat. Apalagi kita yang dulunya lahir dari rahim berbeda, tinggal di lingkungan yang berbeda, dibesarkan dengan cara berbeda, bahkan kadang punya adat yang berbeda, punya keluarga yang berbeda. Begitu kita bersatu, yang satu suka bembengnya dingin, yang satu suka bembengnya biasa yang nggak dingin. Jadi gara-gara itu jadi nggak jadi harmonis lagi rumah tangganya, gara-gara sesuatu hal-hal yang sepele. Jadi upayakan keharmonisan ini tetap dijaga. Termasuk salah satu yang kita gunakan untuk wasilah kita, untuk tata cara kita menjaga keharmonisan rumah tangga juga dengan surat Yasin ini. Karena Yasin ini adalah qalbul Quran. Jadi saat dia qalbu adalah atau hati, Yasin bisa digunakan untuk menyatukan hati kita, terutama keluarga, suami istri yang selama ini mungkin ada pertentangan, perselisihan, pertengkaran, ribut gara-gara uang, ribut gara-gara ya mungkin cemburu atau apa. Nah, inilah yang kita lakukan, wasilah yang kita lakukan dengan membaca surat Yasin ini. Insya Allah Allah akan berikan keharmonisan rumah tangga kita yang sakinah mawaddah warahmah. Sebelum saya lanjut, biar kita dalam main, kalau memang mau, kita akan coba melihat kecocokan antara pasangan kita. Kalau kita belum punya pasangan, banyak yang masih jomblo? Masih ya?
Kita doakan jomblo semua. Deretan jomblo semua. Ya, deretan jomblo. Masih aja ke sini. Jadi kalau masih jomblo, saya doakan agar cepat ketemu jodoh. Tapi orang namanya adat orang yang ketemu. Kalau sudah ketemu dikembalikan kepada yang punya. Kan jodoh ketemu tadi. Kalau ketemu jodoh kan sampai kayak ketemu uang dari jalan ketemu, ya berarti kembalikan, jangan lupa kembalikan seperti yang punya. Jadi ibaratnya kalau memang kita ini melihat bagaimana kalau kita sudah punya calon pasangan atau pas diskusi ngobrol segala macam, tiba-tiba kok ada nggak cocoknya, kok kira-kira kok nggak seret ya, kok nggak nyaman ya ngomong sama dia. Nah disinilah fungsinya hari ini permainan kita. Kalau bersedia, karena mungkin saya sekarang sudah mulai banyak bawa permainan supaya nggak bosan. Kalau nggak kan orang aduh ngantuk dengan ceramah tadi ngaji Yasin juga. Jadi kita buat selingan, mudah-mudahan agak ceria sedikit. Tadi kebetulan pas jalan-jalan di depan saya lihat sebuah kartu permainan. Nah, kartu biasa. Kartu ini nggak bagus untuk kita mainkan. Makanya hari ini kita akan robek. Nah, jadi sebelum kita robek, ini kartunya masih bagus. Saya mau tolong dibuka. Ada kartunya masih baru. Kita mau sedikit main. Nanti oh ini kartu bekas sudah digunakan enggak. Tapi kartu ini semuanya kita sepakat kita akan robek. Jadi supaya jangan kita gunakan lagi, jangan sampai di sini pas lagi kerja ada main kartu pulang. Jadi kartunya akan kita robek. Tapi kita akan coba lihat hasil dari masing-masing orang nanti pastinya bisa jadi berbeda. Tapi ya ini akan diambil aja. Oke. Tolong dikocok. Saya sudah kocok sama ya lagi yang sering kocok. Kocok kartu loh sebenarnya. Ya, aku suara sering. Jadi, itu ambilkan untuk saya 4 lembar. Mana saja boleh. Oke, tolong bagikan 4 lembar, masing-masing 4 lembar. Seberapa dapat kartunya? Pegang, bagikan ke teman-teman 4 lembar seorang. Kita mau bermain. Ya, pegang aja boleh. Jadi kita sepakat kartu ini akan kita robek. Yang dapat joker beruntung ya. Bisa masuk. Dua as lagi ya, as. Oh ya. Jomblo gitu. Berarti kalau udah ada satu, berarti bisa tambah lagi gitu. Ya, boleh. Boleh lihat kartunya masing-masing dapat apa? Oke, karena ini kita lihat yang terakhir. Kartu kita mungkin beda-beda angkanya, beda-beda nomornya, beda-beda warnanya. Jadi ini sama seperti balonku, tapi di kartuku ada 4 rupa-rupa warnanya ya. Ada hitam, ada merah. Ini beda-beda semua ya. Sekarang kartu dikumpulkan di tangan. Seperti saya bilang tadi, kartunya mau kita robek. Jadi supaya jangan lagi ada kartu ini di sini, nggak enak Pak Teddy nanti asik main kartu. Jadi kartunya mau kita robek. Tolong lipat 2 ke depan. Lipat 2 yang kuat. Setelah itu lipat 2 lagi ke belakang. Lipat 2 lagi ke depan sampai artinya lembek, bisa dikoyak. Karena untuk dikoyak. Sudah dapat tadi ini Pak, kita robek ya. Jangan asik main di sini. Oke, kartunya dilipat dan siap yang sudah lembek boleh dirobek. Supaya jangan ada yang main kartu di sini.
Kartunya boleh dirobek. Oke. Kalau sudah robek, pegang satu di tangan kanan, satu di tangan kiri. Ya boleh satu-satu juga boleh. Kalau satu-satu aku sayang ibu. Dua-dua sayang ibu. Oke, seterusnya kartu di atas tangan kiri taruh di kartu di atas tangan kanan. Yang di tangan kiri taruh di atas. Tangan kiri taruh di atas. Ya. Oke, dah. Udah, taruh di bagian atas, dikumpulkan. Gabung. Nah, oke. Udah ya, taruh di atas. Terus udah dipegang dulu, udah semua. Nah, di sini kartu kita sudah beda-beda dan sudah pencar-pencar karena robekannya juga sudah terpencar. Dari kartu jenisnya yang berbeda, robekannya sudah berbeda. Hari ini kita mau coba kocok lagi, tapi cara kocoknya biar lebih acak. Ambil satu kartu di atas, satu kartu paling atas, taruh di tengah. Di tengah mana aja, kira-kira aja tengah. Jadi biar acak. Oke, jadi urutan kartu ini kita mau acak. Selanjutnya ambil dua kartu di paling atas, taruh di bagian tengah juga, di mana aja boleh. Oke, sudah, kartu kita sudah acak semua ya, semua. Selanjutnya ambil satu kartu, nggak usah dilihat, paling atas, simpan di bawah pantat kita, ya. Atau di depan, ya boleh. Atau di bawah pantat boleh. Artinya supaya jangan bercampur, karena nanti kita akan ada yang buang. Di bawah kotak kue boleh. Satu kartu simpan di belakang atau di bawah pantat atau di mana saja. Oke, sudah. Selanjutnya kembali kita ulangi lagi. Kita mau acak di kartu. Ambil satu kartu paling atas, taruh ke tengah. Oke, ambil dua kartu paling atas, taruh lagi ke tengah. Udah acak-acak ya kartunya, karena sudah sangat acak-acakan. Selanjutnya kita akan buang kartu-kartu ini. Jadi setelah dirobek dibuang. Cara buangnya satu-satu. Ambil satu kartu paling atas, taruh di bawah. Ambil satu kartu paling atas, buang. Ambil satu kartu paling atas, taruh di bawah. Ambil satu kartu paling atas, buang. Ambil satu kartu paling atas, taruh di bawah. Ambil satu kartu paling atas, buang. Ambil satu kartu paling atas, taruh di bawah. Ambil satu kartu paling atas, buang. Ambil satu kartu paling atas, taruh di bawah. Ambil satu kartu paling atas, buang. Ambil satu kartu paling atas, taruh di bawah. Ambil satu kartu paling atas, buang. Saat ini sisa satu kartu ya di tangan kita. Selanjutnya, oh berarti telah buang ya. Ya, tahan lama berarti, lama buangnya. Ya, ambil satu kartu paling atas, buang. Kalau memang sudah tinggal satu ya. Nah, sekarang ambil kartu di belakang kita tadi, yang kita simpan tadi, gabungkan dengan kartu yang di tangan kita. Dan sekarang tolong dibuka. Apakah kartunya sama? Kalau sama, kemungkinan kalau Anda masih jomblo, insya Allah Anda akan dapatkan pasangan yang serasi. Kalau ada yang tidak sama, sama semua ya? Jadi di kondisi ini masing-masing, karena kartu kita acak-acakan. Jadi ini kan nggak tentu tadi. Ada yang taruh di tengahnya, satu kartu taruh di tengah. Tengah itu kan bisa urutan kedua, bisa urutan ketiga, bisa. Jadi kartunya sangat acak sekali tadi. Karena saya bilang taruh di tengah. Kalau taruh di bawah oke lah, urutannya mungkin diputar-putar. Tapi kalau taruh di tengah, dia kan bikin kacau kartunya. Jadi boleh kartu sampahnya dikumpulin, dibuang ke Samsung. Ya. Ada yang kotor itu. Ada rekam ya. Ya bagus. Artinya ini sebuah metode, artinya permainan. Jadi nggak harus kayak gini, bukan harus bawa oh aku dapatnya nggak cocok, apakah nanti nggak cocok dengan pesan, nggak. Jadi kadang-kadang ini nggak boleh diyakini kali, karena ini permainan. Dulu ada sebuah tradisi anak-anak SMA di daerah Jawa itu, mereka pergi ke sebuah lembah. Orang tuh camping malam-malam, dan di subuhnya di jam-jam 4 subuh itu mereka pergi di belakang pegunungan. Di situ ada sebuah lembah yang penuh dengan kodok. Jadi tradisi ritual yang dipercaya oleh mereka, kalau mereka mau punya jodoh yang ganteng, yang cantik, mereka harus bisa berjalan melewati lembah itu dengan selamat tanpa menginjak kodok. Ceritanya. Jadi akhirnya orang macam-macam, ada yang selamat nggak nginjak kodok, ada yang nginjak kodok. Jadi
terakhir setelah kejadian ini, setelah kan itu SMA ceritanya, kuliah, kerja di Batavia, dari mana-mana lah kerja. Begitu kerja, ada yang dapat jodoh, ada yang dapat pasangan, suami, istri, bahagia lah. Nah, terakhir ada satu pasangan, si suaminya jelek kali. Jadi udah jelek, pesek, pendek, pantat ongke, OGT ya. Sudah berkumpul sama hidup lagi. Sudah berkumpul sama dia. Nah, setelah dia dengan kondisi yang seperti ini, tapi dia punya satu prinsip, kalau kita jelek itu jangan takut mencintai. Jadi jangan sampai kita sudah jelek kita nggak berani cari pacar, nggak berani cari pasangan. Karena walaupun kita jelek kita harus semangat. Ayo hidup yang jelek. Kita tetap semangat cari pasangan. Kenapa? Kalau kita jelek jangan takut mencintai. Karena seharusnya yang takut itu yang kita cintai. Kita nggak usah takut, kan dia yang takut. Aduh, dia udah mencari mendekati. Nggak tahu isi jelek dia. Apa itu? Kalian termasuk ganteng. Ya. Nah, rupanya karena dia nggak takut mencintai, dia dapat pasangan yang luar biasa cantik. Istrinya itu cantik, putih, tinggi, langsing, dan memang luar biasa. Dapat pasangan yang sempurna. Seperti ya wanita-wanita di sini. Seperti wanita-wanita di sini yang ada di Batavia apa ini? Alhamdulillah cantik-cantik semua. Jadi begitu dapat pasangan yang sempurna, malamnya cerita-cerita. Jadi nanti sama cerita seperti di kitab ya kan kita bacakan kedua setelah sunnah Rasul tadi malam Jumat. Bagi yang melaksanakan kan puasa begitu kan, selamat berbuka puasa bagi melaksanakan. Kalau enggak ya kayak mana? Dengar aja, ngecek saja nggak apa-apa. Nah setelah dia melaksanakan sunnah Rasul cerita dia. Dek dulu sekolah di mana? Oh saya SD di sini, SMP di sini, SMA di sini. Berarti kan satu SMA dong? Iya, nggak kenal dulu. Abang IPA berapa? Saya kan cerita-cerita. Kan? Ingat nggak dulu di SMA kita? Dulu kan ada ritual. Kalau mau cari pasangan yang serasi, setelah kita baca Yasin sama-sama untuk dapat qalbul Quran itu, kita jalan ke belakang lembah itu untuk jalan. Kalau siapa jalan dengan selamat, dia dapat jodoh cantik atau ganteng. Itu yang dipercaya oleh mereka. Tapi kalau ke bijak kodok, dia kan jelek. Dan alhamdulillah dek, kata adik ikut tuh ada. Alhamdulillah dek, abang saat itu kan pelan-pelan abang jalan. Jadi pas jalan tuh sepanjang jalan, alhamdulillah nggak ke bijak kodok satupun. Makanya dapat adik yang cantik ini. Adik kayak mana? Saya ke bijak kodok. Itulah sebenarnya orang ini berdua adalah memang perwujudan dari rukun iman. Dikata istrinya tuh, adik jadi nyesal daripada abang enggak. Ini memantapkan iman saya. Kok gitu? Kan rukun iman itu ada 6 perkara. Percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, percaya kepada malaikat, percaya kepada kita, percaya pada hari kiamat, dan yang terakhir percaya kepada takdir baik dan takdir buruk. Jadi takdir baiknya saya dan abang adalah takdir burukku. Jadi abang harus bersabar. Jadi ini perwujudan syukur dan sabar. Abang bersyukur dapat saya harus bersabar dapat abang. Jadi gara-gara dia bijak kodok. Tapi ya jangan dipercaya kali. Artinya ini ada keyakinan-keyakinan di masyarakat kita. Termasuk permainan tadi itu hanya permainan. Nanti masih banyak permainan-permainan lain. Tadi saya ada pakai telat ke sini juga. Sehingga di Alfamart sini jam berapa tadi ya? Jam 8.41. Jadi saya singgah ke sini tanggal 20 Maret hari ini 2020, tanggalnya cantik 20 tapi ada 03-nya. Jadi saya singgah, saya beli amplop angpau ini, kita akan bagi-bagi angpau nanti. Ini permainan selanjutnya. Jadi kita masih lanjut ke sini, permainannya nanti akan lanjut. Yang ketiga tadi, yang pertama ya insan, yang kedua adalah ya Sayyidal Mursalin, dan yang ketiga adalah ya Quran, karena Quran itu Yasin itu makna daripada Quran. Wa qala ba'duhum, dan yang keempat berkatalah sebagian mereka itu, Yasin ismun min asma'illahi ta'ala. Yasin adalah salah satu nama daripada nama Allah. Jadi luar biasa, Yasin ini bukan sesuatu yang aneh, tapi dia adalah nama dari Allah. Loh, tapi nama Allah yang kita tahu ada 99. Nah, jadi ternyata nama Allah itu bukan hanya 99, tapi nama Allah 99 itu yang
yang lazim dan harus kita ketahui lah minimal. Sama seperti sifat Allah. Sifat Allah yang kita ketahui selama ini ada 20 yang wajib, 20 yang mustahil, dan 1 yang harus. Ternyata sifat Allah itu bukan hanya 20. Jadi begitu banyak sifat-sifat Allah, mungkin tidak ada dalam Quran, mungkin ada dalam Al-Quran, tapi yang wa mimma yajibu, sebagian yang wajib kita hafal ada 20. Jadi nanti kita akan cerita tentang sifat 20 ini. Bagaimana Yasin juga merupakan bagian dari nama Allah. Jadi contoh sifat Allah yang kita selama ini nggak tahu. Ada firman Allah, yadullahi fawqa aydihim. Yadullah, kalau arti yad, kalau di kamus kita lihat tangan. Kalau diterjemahkan tangan Allah di atas tangan mereka, sungguh ini akan membuat kita bingung. Emang bukan dalam surat Yasin, di dalam Al-Quran, berarti di atas tangan kita ada tangan Allah. Kan nggak mungkin kejadian. Karena ini nggak mungkin, ada 2 pendapat di sini. Ada ulama salaf, ada ulama khalaf. Ulama salaf itu berpendapat bahwa sebaiknya yad ini, kata-kata yad ini tidak ditafsirkan. Jadi yad Allah di atas yad mereka. Apa itu yad? Ya pokoknya yad. Jadi nggak ditafsirkan. Sedangkan ulama khalaf, ulama salaf menafsirkan yad ini dengan sesuatu yang tidak meruntuhkan keagungan Allah. Boleh diartikan dengan kekuasaan, boleh diartikan dengan kepemilikan. Berarti kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka, boleh diartikan. Itu menurut tafsir dari para ulama salaf. Jadi tidak boleh tafsir yang membuat Allah itu musyabbihah, sama dengan kita. Tangan Allah di atas tangan mereka. Contoh lagi, tsummastawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah istiwa di atas arsy. Istiwa kalau kita lihat itu duduk bersila seperti duduknya Pak Teddy sekarang. Tapi kalau istiwa Allah duduk bersila pasti nggak mungkin. Karena Allah kan bukan manusia, Allah tidak berbentuk, tidak berjirim seperti kita tidak punya bentuk. Nah, jadi ditafsirkan oleh ulama khalaf, sesungguhnya Allah istiwa di atas arsy. Istiwa apa ya? Istiwa. Dia nggak tafsirkan lagi. Karena kenapa? Takut ada salah-salah tafsir. Ulama salaf menafsirkan ini dengan sesuatu yang tidak merendahkan Allah. Boleh menguasai arsy, boleh memimpin arsy, memerintah arsy. Tapi kalau kita tafsirkan ayat ini Allah di atas arsy, dan atas itu kita anggap arah, ini jadi bahaya untuk akidah kita. Karena Allah berarah. Berarti Allah cuma ada di atas, tidak ada di bawah. Nah, ini tafsir yang salah. Makanya kalau kita tafsirkan Allah di atas, lalu maksud kita di atas itu maksudnya menguasai. Saat Pak Samsuar misalnya ke lapangan, seorang dia dekah ke Palu. Oh, di atas saya Pak Teddy. Kita lihat di atas beliau, apakah ada duduk Pak Teddy di atasnya? Enggak. Atau Pak Teddy main kuda-kudaan? Enggak, mungkin sama istrinya ya. Tapi kalau sama Pak Samsuar enggak, najis gitu loh. Tapi ya di atas maksud di sini artinya bos gitu, pemimpin. Sama seperti